Untuk file dari SKP Jabatan Pelaksana ini bisa di-download pada deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan informasi tentang pembuatan SKP tahun 2021. Karena masih banyak yang belum bisa menyelesaikan SKP tahun 2021. Kita akan mencoba membuka aplikasi SKP tahun 2021. Mudah-mudahan SKP yang kita sampaikan ini, tutorial ini bisa membantu kawan-kawan semua. SKP tahun 2021 ini dibuat oleh abang kita Anto, atau yang biasa kita kenal dengan Anto Hood. Jadi kita telah mendapatkan izin untuk membuatkan video tutorial dari aplikasi yang beliau buat ini. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, aplikasi SKP tahun 2021 ini terdiri dari beberapa sheet. Baik, kita akan mencoba masuk pada sheet data utama yang pertama ini. Pada sheet data utama ini, kita mesti mengisi data kita. Nomor 1, pegawai yang dinilai. Pada pegawai yang dinilai ini, kita mesti mengisi data pribadi kita masing-masing. Nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja. Jadi nanti ini disesuaikan dengan identitas Bapak Ibu sekalian yang pemangku jabatan pelaksana. Yang kedua adalah pejabat penilai kinerja. Data pejabat penilai kinerja ini adalah nama dari atasan langsung kita, NIP-nya, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerjanya. Ini adalah data dari atasan langsung kita. Dan yang ketiga adalah atasan pejabat penilai kinerja. Data pada atasan pejabat penilai kinerja ini adalah data dari atasan langsung kita. Nah, di bagian bawahnya ini untuk tempat penandatanganan, silakan Bapak Ibu sesuaikan di mana tempat penandatanganannya. Jadi ini tempatnya silakan disesuaikan saja nantinya. Baik, selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini ada pengelola kinerja. Jadi untuk pengelola kinerja ini adalah nama dari tim atau ketua pengelola kinerja yang akan menandatangani SKP tahun 2021 ini. Baik, ini nama pengelola kinerjanya, NIP-nya, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerjanya. Apakah jabatannya analis kepegawaian atau analis perencanaan nantinya. Nah, ini adalah untuk sheet data utama. Selanjutnya Bapak Ibu kawan-kawan semua, kita akan geser ke sebelah kanannya. Pada sebelah kanan ini adalah uraian tugas dari jabatan pelaksana tersebut. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, pada bagian ini silakan dibuatkan uraian tugas dari jabatan pelaksana tersebut. Jadi kita contohkan ini adalah 12 tugas dari jabatan pelaksana. Jadi disesuaikan nanti dengan nama jabatannya dan uraian tugasnya. Jadi pada data utama ini terdiri dari data PNS, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai, dan selanjutnya adalah uraian tugas. Selanjutnya kita masuk ke sheet 1A di sebelahnya. Kita masuk ke 1A. Nah, secara otomatis data yang telah kita isi pada data utama tadi akan tersinkronisasi pada lembar 1A atau pada sheet 1A ini. Ini pejabat penilai, pegawai yang dinilai. Ini sudah terhubung secara langsung. Nah, untuk di sini silakan Bapak Ibu masukkan berapa kuantitas dari target yang telah Bapak Ibu buat. Ini kita contohkan sama semuanya 20. Jadi untuk memudahkan kita contohkan untuk ini adalah contohnya 20 semuanya. Nah, secara otomatis di sebelah kanannya akan diotomatiskan menjadi 6 bulan. Jadi ini adalah penilaian dari Januari sampai Juni tahun 2021 dan secara otomatis telah dibuatkan untuk 6 bulan saja. Jadi silakan dibuatkan kuantitasnya, berapa target dari setiap uraian tugasnya atau dari setiap kegiatannya. Untuk tempat penandatanganannya silakan disesuaikan saja di mana tempat Bapak Ibu menandatanganinya. Ini adalah sheet 1A.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sheet 1B. 1A ini adalah kontrak dari Januari sampai Juni 2021. Selanjutnya kita akan masuk pada sheet 1B. Nah, ini adalah sheet 1B. Sheet 1B ini adalah pengukuran kontrak kerja yang telah kita buat di bulan Januari. Dan pada sheet ini adalah kita akan menilai untuk 6 bulan dari Januari sampai Juni tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, silakan mengisi berapa realisasi yang telah didapatkan sampai bulan Juni tahun 2021. Targetnya kita contohkan semuanya tadi adalah 20. Baik, pada kolom realisasi ini kita akan mencoba mengisi realisasi yang telah kita dapatkan sampai dengan Juni tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, untuk realisasi ini kita contohkan saja semuanya adalah 20. Artinya seluruh target yang kita buat dari Januari sampai Juni itu telah terrealisasikan semuanya adalah 20. Atau nanti silakan disesuaikan dengan berapa capaian dari target yang telah dibuat. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya untuk realisasi dari kualitas mutu ini bisa kita buatkan contohnya. Nah, yang ada nilai dalam ini hanyalah nilai sebagai contoh saja. Dan ini sesuai dengan nilai yang diberikan oleh penilainya. Dan nanti akan muncul secara otomatis nilai capaian SKP dari 1 Januari sampai Juni tahun 2021. Ini contohnya 85,58. Nah, ini adalah untuk realisasi dari Januari sampai Juni tahun 2021. Selanjutnya kita masuk pada sheet C, sheet 1C. Sheet 1C ini adalah memuat tentang perilaku. Jadi perilaku dari 1 Januari sampai Juni tahun 2021. Jadi ini kita contohkan saja nilai perilaku dari Januari sampai Juni tahun 2021. Setelah kita isi ini, maka secara otomatis akan muncul nilai prestasi kerjanya. Nah, jadi ini adalah nilai perilaku dari Januari sampai Juni tahun 2021. Selanjutnya kita masuk pada sheet 1D. Ini adalah sheet 1D. Sheet 1D ini adalah konversi nilai sesuai dengan PP 30 tahun 2019. Jadi nilai dari Januari sampai Juni nanti akan dikonversi. Maka nilai konversinya adalah 105,34. Ini secara otomatis sudah dibuatkan. Nah, inilah penilaian dari Januari sampai Juni tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada periode penilaian dari Januari. Kita akan masuk ke penilaian Juli sampai Desember tahun 2021. Nah, pada sheet 2A ini adalah rencana sasaran kinerja pegawai. Dalam pembuatan rencana kinerja pegawai ini ada beberapa kolom yang akan diisi. Yang pertama, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Untuk rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini isinya adalah indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi pada kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini berasal dari isian yang ada di indikator kinerja individu pada SKP atasan langsung kita. Jadi kita tinggal memindahkan saja kepada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Sementara rencana kinerja kita atau pada rencana kinerja ini adalah rencana dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi pada rencana kinerja ini adalah isinya adalah kegiatan yang akan kita laksanakan. Pada indikator kinerja individu ini adalah indikator kinerja dari kegiatan kita. Terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi ini disesuaikan nanti dengan uraian tugas dari jabatan kita sendiri dan dari SKP atau indikator kinerja individu dari atasan langsung yang kita intervensi. Nah, ini adalah pada sheet 2A. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan pindah pada sheet 2B.
pada sheet 2B ini adalah review rencana kerja. Nah, untuk review rencana kerja ini, review dari sasaran kerja ini akan direview oleh pengelola kinerja kita yang telah kita buatkan datanya di data utama tadi. Jadi ini pada sheet 2 selanjutnya ini akan secara otomatis terhubung isiannya ketika telah mengisi sheet 2A tadi. Nah, jika ini kolom di bawah tidak bisa dipakai lagi atau tidak dipergunakan, maka kita cukup meng-hide saja atau menyembunyikannya dengan cara klik kanan, di blok dulu, dan diklik kanan dan klik hide atau sembunyikan. Ini maksudnya agar rapi dalam form SKP ini. Nah, begitu juga pada bagian kolom di bawahnya yang tidak digunakan, silakan Bapak Ibu nanti di-hide-kan saja. Setelah ini, maka kita akan masuk pada sheet 2C. Baik, kita akan masuk pada sheet 2C. Sheet 2C ini adalah sasaran kinerja pegawai. Ini secara otomatis ketika telah direview oleh pengelola kinerja, maka ini akan ditetapkan dan ditandatangani oleh atasan langsung kita dan kita sendiri. Jadi pada sasaran kinerja pegawai ini akan ditandatangani oleh kita dan atasan kita. Selanjutnya ini adalah sheet 2D. Sheet 2D ini adalah penilaian sasaran kinerja pegawai. Jadi pada sheet 2D ini kita akan menilai dari target yang telah kita buat. Jadi jika targetnya adalah 50, berapa realisasinya? Persentase targetnya 100, berapa realisasinya? Dan ketepatan waktunya jika 6 bulan, berapa targetnya? Jadi ini silakan diisi pada bagian realisasi ini. Ini hanya mengisi berapa realisasi dari target yang telah kita buat. Selanjutnya adalah kita akan masuk pada PMPK, perhitungan nilai perilaku kinerja. Maka perbedaan pada PP 30 tahun 2019 ini menggunakan label. Nah, di sebelah kiri ini bisa kita lihat label jabatannya. Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi. Karena pelaksana itu berada pada jabatan administrasi, maka nilai label yang dipersyaratkan adalah 1-2. Ini pada poin nomor 6. Maka pada pilih nomor jabatan ini silakan kita klik. Berarti kita akan memilih nomor 6 jabatan pelaksana. Maka kita pilih nomor 6. Nah, batas label yang dipersyaratkan adalah 1-2. Jadi yang perlu kita ingat, label yang dipersyaratkan adalah 1-2. Kita akan scroll ke bawah. Di sini ada perilaku kerja orientasi pelayanan. Di sebelah kiri ini adalah indikatornya dan silakan kita memilih labelnya 1-2. Pada posisi mana pada pilihan indikator ini yang memang kita melakukannya. Nah, begitu sampai ke bawah kita cukup mengisikan labelnya saja. Jadi sekali lagi jabatan pelaksana itu berada pada level 1-2. Jadi isiannya adalah 2 atau 1 saja. Ini pada komitmen kita contohkan saja pengisiannya. Dan untuk nilai kerjasamanya kita contohkan saja. Dan yang terakhir adalah untuk nilai kepemimpinan. Karena jabatan pelaksana tidak punya nilai kepemimpinan, maka untuk kepemimpinan ini biarkan kosong seperti ini. Setelah ini diisi semuanya pada PMPK ini, maka kita pindah pada sheet 2E. Jadi telah diisi PMPK ini, kita pindah ke sheet 2E. Sheet 2E ini adalah secara otomatis akan membaca nilai dari perilaku kerja yang telah kita isi pada sheet PMPK tadi. Selanjutnya kita pindah ke sheet 2F. Secara otomatis juga akan memuat nilai kinerja PNS tahun 2021. Artinya Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember tahun 2021. Nah, demikian Bapak Ibu informasi ini, dan yang terakhir kita akan memprint pada data utama ini. Nah, untuk data utama ini kita cukup memprint lembaran ini saja. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana cara membuat atau mengisi SKP jabatan pelaksana. Jadi ini form ini bisa digunakan untuk seluruh jabatan pelaksana. Jadi untuk isiannya tergantung dari jabatan kita masing-masing. Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk SKP ini bisa digunakan oleh seluruh jabatan pelaksana karena
dibuat atau SKP ini dibuat tidak menggunakan form angka kredit. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga SKP yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita dalam menyelesaikan SKP tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi untuk filenya silakan di-download pada deskripsi video ini. Lebih dan kurangnya kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.